Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadir rasulih wa abdih wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Nun matang bahasanyipun jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ing Allah hormati. Moga sarengan kita niat ngaos sesarengan ngagem kitab Bidayatul Hidayah li Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ingkang dipun sarai kitab Muraqil Ubudiyah karyanipun Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Khususan walif hadal kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi wa zimi syekhina wa mu'allimatina wa manahum alaina wa ila hadratina min Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabut tayammumi. Mlebet wonten teng adabipun tayamum utawi etika tata caranipun nglampahi tayamum. Tayamum menika kalebet nggih menika sesuci pengganti dari Wudu. karena pengganti dari air. Entah itu karena tidak ada air atau sebab lain yang menjadikan menggunakan tayamum atau menggunakan debu. Maka dikatakan tayamum menika rukhsatun, sesuci karena sebuah keringanan, dispensasi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ajusta an isti'malil ma'i li faqdihi ba'da talabi aw li 'udrin min maradin aw limani'in minal wusuli ilaihi min siba'in aw habsin aw kana al-ma'u al-hadiru tuhtaju ilaihi li'atshika aw li'atshi rafiqika. Bila tayamum akan diperbolehkan ketika kita mendapatkan sebuah kelemahan untuk menggunakan air. Ada sebab yang menjadikan susah untuk menggunakan air. Maka menurut Imam Al-Ghazali wonten kitab menika paling tidak ada 6 sebab yang menjadikan orang itu diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Nah, walaupun di sini air itu sampun kuatah sangat utawi di daerah Indonesia air tercukupi, tapi mungkin saja di suatu saat entah di mana atau dengan kondisi apapun akan terjadi harus penggunaan tayamum. Maka sangat penting sekali tayamum tetap harus dipelajari dan kita ketahui. Sebab akan diperbolehkannya untuk melaksanakan tayamum. Yang pertama karena tidak adanya air setelah kemudian mencari air tersebut. Maka dalam pencarian air karena tidak adanya air bisa dimungkinkan satu daerah itu memang tidak ada air. Kalau sudah dipastikan dalam artian kebiasaan tiap harinya daerah itu memang tidak ada air, maka tidak perlu untuk mencari air dan diperbolehkan untuk langsung bertayamum. Tetapi ketika daerah itu biasanya ada air, tiba-tiba tidak ada air, maka dengan kondisi saat itu dia harus mencari air ke arah barat, timur, selatan, dan
utara dengan kondisi yang terjangkau sampai tidak menghilangkan waktu sholat. Kalau bahasa di kitab, dengan sejauh pandangan mata untuk mencari ke arah barat paling tidak 2 kilo, ke arah timur 2 kilo, ke utara 2 kilo, ke selatan 2 kilo. Ketika sudah tidak ada air dengan pencarian itu, karena memang biasanya ada air, tetapi saat itu tidak ada air, tiba-tiba tidak ada air, maka diwajibkan untuk mencari terlebih dahulu, setelah mencari kemudian tayamum. Atau dalam perjalanan tidak tahu bahwa daerah itu ada air atau tidak, maka dalam kondisi perjalanan tersebut juga dia wajib untuk mencari air. Yang kedua, auli udrin min maradin, ada sebab diperbolehkannya tayamum karena faktor penyakit atau sakit. Entah itu airnya mengandung penyakit atau menyebabkan sakitnya seseorang tersebut. Ini diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Yang ketiga, aulimani'in minal wusuli ilaihi min sib'in aw habsin. Ada air akan tetapi untuk mencapai pada tujuan air sangat susah sekali karena dijaga oleh, dalam kitab dikatakan ada hewan buas yang sehingga ketika kita mencari air tersebut akan diterkam oleh hewan buas tersebut, atau terisolasi. Kita di daerah kita terisolasi sehingga tidak bisa keluar untuk mencari air, atau dalam kondisi penjara yang tidak bisa untuk mengambil air. Maka saat kondisi yang ketiga ini diperbolehkan untuk tayamum. Au kanal ma'ul hadiru tuhtaju ilaihi li'atshika aw li'atshi rafiqika. Atau yang keempat, mungkin airnya ada air, tetapi air itu tidak lebih banyak dalam artian kadar kebutuhan untuk sebuah konsumsi tiap hari, masih dibutuhkan untuk konsumsi minum. Bahkan kalau di sini bahasanya agak rotot-rotot kasar, dibutuhkan untuk orang yang dikatakan muhtaramun, orang yang dimuliakan. Siapa orang yang dimuliakan? Sesama muslim, kemudian bukan murtad. Orang yang murtad bukan kategori orang-orang yang tidak dimuliakan. Kemudian non muslim, tetapi non muslim yang harbi, non muslim yang memerangi orang Islam, itu dikatakan tidak dimuliakan. Kalau ada orang tersebut kemudian sama-sama butuh air dan butuh air itu ada lebih untuk sholat, maka tetap digunakan untuk sholat. Atau ada anjing pun anjing sing galak, ini juga lebih baik digunakan untuk sholat. Bahkan ada yang lebih parah lagi, tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat, orang Islam tapi meninggalkan sholat, lebih baik airnya digunakan untuk wudhu, kemudian sisanya dibutuhkan untuk konsumsi. Kemudian yang kelima, au kana milkan li ghairika wa lam yuba' illa bi aktsari min samanil mithli. Yang kelima, airnya ada tetapi dimiliki oleh salah satu orang atau dimiliki oleh salah satu perusahaan, sehingga ketika kita menggunakan air itu harus membeli dengan harga yang di luar jangkauan atau harga di luar umum, harus membeli dengan harga yang luar biasa mahal. Maka kemudian saat itu sekalipun airnya ada banyak sekali tetapi dimiliki oleh salah satu orang atau salah satu perusahaan yang tidak boleh dipergunakan kecuali harus membeli dengan harga tinggi, maka diperbolehkan untuk tayamum. Yang keenam, au kana bika jarahuhu au mardun tukhafu minhu ala nafsika. Maka kemudian yang keenam diperbolehkan tayamum ketika kita punya luka di daerah anggota wudhu. Maka di situ ada istilah orang yang punya luka di daerah anggota wudhu. Umpama kita punya luka di daerah kaki, maka tata caranya wudhu atau bersuci dia 2 kali. Yang pertama
suci dalam wudhu biasa, tetapi ketika di tempat luka wudhu di kaki di paling bawah, maka dihindari dan kemudian disusuli dengan tayamum. Itu tata cara untuk melaksanakan wudhu atau sesuci yang karena di salah satu anggota wudhu kita terkena luka, atau mungkin di tangan kita atau di muka kita ada luka yang diperban, sehingga ketika menggunakan wudhu air tidak akan masuk sampai kulit atau menghindari, maka pertama wudhu tetapi dengan kondisi seadanya, tidak sampai mengenangi air yang ada di luka tersebut, kemudian disusul dengan tayamum. Atau ada satu orang itu ketika kena air akan menambah sakit, umpama kata dokter mengatakan jangan sampai kena air, ini kena sakit. Kalau sampai kena air, maka sakitnya nambah parah, atau bahkan akan terpotong salah satu anggota tubuh kita kalau terkena air. Dalam artian air itu akan mengakibatkan lebih parahnya satu penyakit, maka kondisi ini diperbolehkan untuk tayamum. Fasbir hatta yadkhula waqtul fardhati. Maka kemudian kalau sudah ada sebab yang menjadikan diperbolehkannya untuk tayamum dari 6 sebab tersebut, maka bersabarlah sampai masuk waktu sholat. Tayamum diperbolehkan untuk dilaksanakan ketika sudah masuk waktu sholat fardu, karena memang tayamum digunakan untuk melaksanakan sholat. Istibahati sholati, sholat duhur maka harus tayamum kondisi masuk waktu zuhur. Sholat asar maka tayamumnya juga ketika sudah masuk waktu asar, dan seterusnya sampai waktu subuh. Maksud su'idan tayyiban alaihi turabun khalisun tahirun layyinun. Maka kemudian kita sudah punya alasan yang tepat untuk bisa menggunakan tayamum, carilah debu itu debu yang baik. Maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali yang menggunakan fikih versi tasawuf, yaitu debu yang halalan thayyiban, debu yang halal terbaik, tidak debu mencuri, tidak debu milik orang lain, tidak debu yang zalim dan seterusnya. Dipastikan debu itu debu yang halal dan baik. Termasuk Imam Ghazali akan menekankan setiap ibadah apapun itu diharuskan halal. Contoh misal kita wudhu, harus tahu air itu halal, memang boleh digunakan untuk kita, bukan air yang mencuri, bukan air milik orang lain tanpa kita minta izin dan seterusnya. Sampai sholat pun menurut Imam Al-Ghazali, tempat yang kita gunakan adalah tempat yang memang benar-benar halal, bukan tempat milik orang lain, masjid milik umum. Misalkan kita menggunakan sendalnya tidak khosab, tidak mengambil milik orang lain tanpa minta izin. Sajadah pun yang kita gunakan juga halal, itu menurut Imam Al-Ghazali. Maka kemudian dikatakan thayyiban, harus halalan thayyiban. Debu tersebut debu yang murni, tidak debu yang tercampur dengan gamping atau gelepung atau sejenisnya. Maka kemudian dikatakan debu yang murni, suci, tidak terkena najis, tidak debu yang musta'mal. Kemudian debunya layyinun, debu yang lembut, bukan debu yang kasar berupa pasir yang kasar. Maka kemudian fadrib alaihi bikaffaika dhaman baina aswabi'aka. Maka awalilah ketika sudah menemukan debu, tangannya dengan tangan merapat, yang pertama merapat, ditempelkan pada debu tersebut sehingga debu-debu akan menempel pada telapak tangan. Wan wistibahata fardhu sholati, wan wistibahata fardhu sholati. Maka kemudian niat tayamum sambil waktu tangan itu pas sudah menempel di debu dan mau diangkat dengan niat
mau tayamum untuk diperbolehkannya melaksanakan sholat fardu. Dalam hati sontak iktikad dan niat mau tayamum, saya melaksanakan tayamum untuk diperbolehkannya melaksanakan sholat fardu. Setelah diangkat, maka kemudian kita lihat terlebih dahulu apakah debunya itu terlalu banyak dalam telapak tangan atau tidak. Kalau terlalu banyak di telapak tangan, maka disunahkan untuk ditiup terlebih dahulu supaya agak tipis. Wamsah bihima wajhaka kullahu marratan wahidatan wala tatakallaf isolaru ghibari ila manabatiz sya'ri khuffa au kasufa. Maka setelah debu sudah menempel di tangan, maka disiapkan untuk ditempelkan ke muka kita mulai dari atas ke bawah 1 kali. Tidak seperti wudhu yang disunahkan sampai tiga kali, tapi untuk tayamum cukup 1 kali. Kita mulai dari atas muka dengan menempelkan antara jari kelingking kanan dengan kiri, ditempelkan, tarik ke bawah. Nah, setelah tarik ke bawah, tidak usah kita meneliti di muka kita sudah terkena debu atau belum. Oh, ada yang belum, tambahin lagi. Tidak usah. Oh, di jenggot belum terkena berdebu, tapi debu, tidak usah. Cukup 1 kali ke bawah, karena termasuk itu adalah tata cara suci yang rukhsah. Ketika kita menempelkan ke muka, jangan seperti waktu wudhu. Waktu wudhu mungkin air langsung digapyokkan ke muka, blut. Tetapi ketika menggunakan tayamum, tidak seperti wudhu langsung kita tapukkan ke muka, enggak. Tapi dengan cara yang perlahan-lahan. Karena ini adalah debu, bukan air. Tumanza khatimaka wadrib darbatan thaniyatan mufarrajan baina aswabi'aka wamsah bima yadaika ma'al mirfaqaika fa illam tastaw'abaha fadrib darbatan ukhra ila an tastaw'abaha thumma imsah idza kafaika bil ukhra wamsah ma baina aswabi'aka bit takhlili. Maka kemudian setelah muka selesai, kita persiapkan untuk mengusap kedua tangan. Kita ambil debu kembali, tetapi dengan cara berbeda dengan yang pertama. Kalau yang kedua, jari-jari tangan diregangkan. Kalau yang pertama tadi, jari-jari tangan dirapatkan. Yang kedua agak renggang. Tempelkan ke debu. Setelah ditempelkan, maka kemudian kita persiapkan untuk mengusap ke kedua tangan. Kita mulai dari tangan kanan, diawali dengan tangan kiri. Tangan kiri menempel di bagian bawah tangan kanan. Tarik ke belakang, muter, kemudian dorong ke depan. Nah, putar, dorong. Kemudian belah kiri dari bawah, tarik, putar, dorong. Namun sebelumnya jika seandainya jari-jari kita ada cincin, maka cincin tersebut untuk dilepas terlebih dahulu. Cincin dilepas, setelah dilepas kita ambil debu. Setelah ambil debu, kita usap dari tangan kanan menggunakan tangan kiri dari arah bawah, tarik ke atas, kemudian diputar turun ke bawah lagi, juga di tangan kiri kemudian. Wasil bihi fardun wahidan wa ma syi'ta minan nawafili fa in aradda fardun thaniyan fasta'naf lahu tayammuman akhara. Maka kemudian tayamum yang tadi telah dilakukan, kerjakanlah untuk 1 kali sholat fardu. Sholat duhur berarti tayamumnya 1 kali tayamum digunakan untuk 1 kali sholat fardu. Nah, adapun ketika kamu hendak
mau melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah cukup dengan 1 kali tayamum. 1 kali tayamum boleh untuk qobliyah dan ba'diyah plus diutamakan fardunya. Tetapi ketika sudah masuk di sholat fardu yang kedua setelah sholat zuhur, maka dia harus memperbarui tayamum kembali, qobliyah asar dengan sholat asar. Maka masuk waktu maghrib juga tayamum kembali, qobliyah maghrib, sholat maghrib, ba'diyah maghrib. Masuk isya tayamum kembali, qobliyah isya, sholat isya, ba'diyah isya, dilanjutkan dengan witir 1 kali tayamum. Maka nanti waktu masuk sholat subuh juga 1 kali tayamum kembali. Fasta'naf lahu tayamumun akhirah, maka tiap kali sholat fardu untuk memperbaharui tayamum dengan tayamum yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan syariat-syariatnya, dan juga diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dipun paringi panjang yuswa ingkang barokah, dipun paringi keluarga ingkang barokah, dipun paringi rezeki ingkang halalan thayyiban berbarokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha sulhayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana ya Allah. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma inna zalamna anfusana dzulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an katsiran wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' qalbin la yakhsha wa 'amalin la yarfa' wa du'a'in لا يسمع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلماتنا ومن له حق علينا ولذريتهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهلنا من أهل العلم والخير وأهل الاستقامة وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. والله أعلم بالصواب. والله المستعان إلى طريق الجنان والله الموافق إلى ما. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.